Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Nur Aisyah dengan nomor NPM 10121014 dari kelas C4 Manajemen. Sebelum memasuki kepada materi, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang menyaksikan boleh mengikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sodri wa yassir li amri wa qul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Saya akan membahas sedikit materi Ma'rifatul Insan yang terdiri dari 5 bagian, yaitu ada Ta'rif al-Insan, mengenal manusia, lalu ada Hakikatul Insan, yaitu hakikat sebagai manusia, lalu ada Toqatul Insan, yaitu potensi manusia, ada Nafsul al-Insan, nafsu jiwa dari manusia, lalu ada Sifatul Insan, yaitu sifat-sifat manusia. Ta'rif al-Insan, mengenal manusia. 1. Proses penciptaan manusia. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna kedudukannya. Kata manusia sendiri terbentuk dari 2 kata, yaitu mens, Latin, dan manu, Sanskerta, yang berarti berpikir. Manusia sendiri tercipta atas 2 unsur. Yang pertama ada unsur bumi, yaitu tanah, dan unsur langit, di mana manusia sendiri diberikan fisik yang baik dan juga ditiupkannya ruh oleh Allah. Unsur manusia disimbolkan menjadi 3. Yang pertama ada hati atau kolbi, yang kedua ada akli atau akal, yang ketiga ada jasad. Hati, akal, dan jasad merupakan anugerah Allah yang tak terduga nilainya dan harus dijaga dalam menjalankan ibadah sebaik mungkin. Amanah manusia. Amanah dibagi menjadi 2. Yang pertama ada amanah untuk beribadah dan amanah untuk menjadi khalafah. Ibadah merupakan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Ibadah juga terbagi menjadi 2. Yang pertama ada ibadah mahdoh dan kedua ada ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh merupakan ibadah seorang hamba dan berkaitan dengan Tuhannya, sedangkan ibadah ghair mahdoh ibadah yang berkaitan antar individu dengan individu lain agar terciptanya hubungan yang harmonis. Lanjut ada al-khalafah atau pemimpin di muka bumi ini yang bertugas sebagai penumpas atau menegakkan keadilan di suatu negara yang ia pimpin atau di suatu daerah yang ia pimpin. Bagaimana ketika di suatu daerah tidak ada pemimpin, maka akan terjadi yaitu suatu kehancuran. Lalu ada balasan atau al-jaza'u. Berkaitan dengan 2 amanah tadi, Allah telah menyiapkan balasannya. Ketika kita menjalankan dengan baik, maka balasannya pun akan baik. Tapi ketika kita melaksanakannya dengan buruk, maka itu akan sebaliknya. Maka akan dibawa kemanakah amalan kita di dunia ini? Hanya diri kita yang bisa menjawab. Tugas kita sebagai seorang hamba, laksanakan ibadah sebaik mungkin dan manfaatkan waktu sebaik mungkin. Lalu yang kedua ada hakikat manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakikat memiliki 2 arti. Yang pertama, dasar dalam penanaman ajaran, lalu ada kenyataan yang sesungguhnya. Hakikat manusia terbagi menjadi 5. Yang pertama ada makhluk. Makhluk sendiri merupakan sesuatu yang diciptakan Tuhan, termasuk manusia, merupakan makhluk yang paling sempurna yang Allah pernah ciptakan. Hakikat manusia sebagai makhluk terbagi menjadi 4. Yang pertama ada alal fitrah, yaitu di atas kesucian. Lalu ada lemah, ada godob atau bodoh, dan ada fakir atau kekurangan. Nah, yang kedua ada dimuliakan. Manusia merupakan makhluk Allah yang dimuliakan karena 3 hal. Yang pertama karena ditiupkannya ruh, yang kedua memiliki keistimewaan atau potensi, yang ketiga ditundukkan alam padanya. Yang ketiga ada dibebani, yaitu manusia sebagai makhluk mukallafun dibebani oleh amanahnya. Yang tadi ada ibadah dan juga menjadi khalifah. Lalu yang keempat ada bebas memilih. Hati manusia itu bebas memilih akan ke jalan mana. Yang pertama ada jalan al-iman,
yaitu ketakwaan, dan juga ada jalan al-kufru, atau dia akan mengagungkan hawa nafsunya sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Lalu yang kelima ada balasan, yaitu azazau, sama seperti bab sebelumnya. Balasan ini berkaitan dengan amanah selama kita di dunia. Kita menjalankannya secara baik atau sebaliknya. Lalu ada tokotul insan atau potensi manusia. Allah telah menurunkan kemampuannya kepada manusia sebaik-baiknya. Di antara potensi tersebut ada 3. Yang pertama ada potensi mendengar, dapat mengenali suara. Lalu ada potensi melihat, dapat menafsirkan suatu benda. Lalu ada potensi hati, di mana hati ini bisa menjadi raja dari seluruh anggota tubuh kita dan bisa menentukan ke arah mana jalan kita akan dibawa. Berkenaan dengan tokotul insan, terdapat al-mas'uliyah, yaitu tanggung jawab. Bagaimana sih kita akan tanggung jawab terhadap amanah kita atau terhadap tugas kita selama di dunia? Akan menjalankannya dengan baik atau bahkan sebaliknya? Ketika seorang hamba tidak menjalankan perintahnya dengan baik selama hidupnya, maka Allah telah menyiapkan balasan, yaitu melaknatnya dengan azab dan menghinakannya, atau yang disebut sebagai al-hiyanat. Nauzubillahi min dzalik. Lalu ada nafsul insan atau jiwa manusia. Jiwa dapat didefinisikan sebagai eksistensi dan hakikat yang memiliki kecenderungan pada kebaikan. Jadi manusia tidak selamanya selalu dalam keburukan dan tidak selamanya pada kebaikan, karena keimanan manusia itu naik turun, kadang ia di atas, kadang ia di bawah. Menurut tafsir Ibnu Katsir, sifat manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama ada nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang sudah memiliki ketenangan dalam menjalankan suatu kewajiban. Lalu yang kedua ada jiwa ar-ruh, qalbu azam, dan akalnya tidak menarik sama sekali pada al-hawa atau syahwat dan hawa nafsunya. Lalu yang ketiga ada jiwa ar-ruhnya yang senantiasa dikenali oleh al-hawa, jadi mengikuti apa kata dari hawa nafsunya. Lalu yang terakhir dari bab Ma'rifatul Insan yaitu sifatul insan, yaitu sifat-sifat manusia. Manusia senantiasa diberikan 2 jalan oleh Allah. Yang pertama ada jalan benar, yaitu takwa, dan ada jalan yang salah, yaitu fuzur. Menurut Ibnu Qayyim, hakikat takwa adalah menaati aturan yang telah Allah berikan atas dasar iman dan ihtisab terhadap perkara yang diperintahkan dan juga yang dilarangkan. Berikut diantaranya sifat-sifat manusia yang bertakwa, yaitu ada bersyukur atau syakur, yang kedua ada bersabar atau sobur, yang ketiga berhati lembut, rohimun, yang keempat ada kasih sayang, awab, yang kelima suka bertaubat, shodikun, yang keenam ada terpercaya atau aminun, dan ketujuh ada memperoleh keberuntungan. Barang siapa yang selalu bertaubat, maka Allah akan berikan jalan yang terbaik dari segi manapun itu. Lalu yang kedua ada jalan salah, yaitu fuzur. Fuzur di sini yaitu buruk perilakunya dan bertentangan dengan syariat yang telah Allah turunkan atau mengotori jiwanya. Beberapa sifat fuzur di antara lain memperturutkan sifat tergesa-gesa, berkeluh kesah, tidak mau berbuat baik atau fakir, tidak mau berbagi, terus perdebatan, membantah, zolim, dan juga jahil. Sifat-sifat di atas semoga dijauhkan daripada pribadi kita sebagai seorang manusia yang terus memperbaiki diri kepada Tuhannya. Sekian pembahasan dari saya, semoga bisa membantu kepada teman-teman semua yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.